selain Engkau, tiada lain yang kami ingini di bumi dan di surga. Hanya Engkau Yesus. Kerinduan hati kami, bagian yang terbaik yang kami pilih untuk pegang erat-erat, yaitu Yesus. Malam hari ini Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah persekutuan jemaat yang Engkau kasihi. Karuniakan sekali lagi Tuhan rahasia kerajaan surga. Karena tidak ada sesuatu apapun yang kami bisa dapatkan kalau itu bukan dikaruniakan dari surga. Maka waktu kami pulang dan apa yang kami dapatkan pun, Tuhan karuniakanlah kepada kami sesuai dengan kebutuhan dan porsi kehidupan kami masing-masing. Orang yang datang dan pulang tidak akan sama lagi. Setiap orang yang pulang, mereka akan mendapatkan makanan roti dari surga. Mana itu buat setiap kami. Thank you Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar, kami mau sambut firman Tuhan. Biarlah tanah hati setiap jemaat ini adalah tanah hati yang baik, yang siap ditabur dan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Urapi Tuhan, urapi. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, sembunyikan hamba-Mu Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami Roh Kudus, sehingga benar Tuhan. Apa yang kami tidak terpikirkan, terbayangkan, bahkan apa yang tidak pernah kami dengar Tuhan, Engkau kerjakan di tengah-tengah orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk sekali lagi terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat sukacita surga yang hadir di tempat ini. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ingin sekali menyapa khususnya kalau ada saudara-saudari di tengah kita yang saat ini pas lagi di Surabaya, lagi liburan, atau kalau bagi mahasiswa itu pulang kampung, yang studinya selama ini nggak di Surabaya, di luar Surabaya, terus pulang ke Surabaya, atau nggak di Indonesia pulang ke Indonesia, yang berpergian terus lagi mampir ke Indonesia, dan Anda menemukan sekarang ini ada di tengah-tengah rumah dan di keluarga GMS. Kalau itu adalah Anda, boleh tolong lambaikan tangan di mana Anda berada. Ada? Di ibadah yang terakhir ini ada? Oh ada, ibu yang duduk di sebelah sana bersama dengan Bapak. Boleh dengan salam yang paling hangat kita sapa saudara-saudari kita. 1, 2, 3, welcome home. Good to see you home. Senang ya kemanapun kita pergi, home is always a good idea. Rumah itu selalu ide yang terbaik untuk kita pulang. Siapa tahu nanti setelah ibadah ini, besok atau dalam minggu-minggu beberapa hari ke depan, Bapak Ibu mau berpergian, kita jangan lupa bahwa ada rumah kita juga di mana-mana. Jadi kalau kita keluar kota atau keluar dari Indonesia, cari rumah di mana kita beribadah. GMS ada di luar Surabaya, di Indonesia, dan juga di luar Indonesia. Pastikan kita cari saudara kita yang ada di kota-kota yang lain. Karena itu membuat perbedaan. Amin. Sepanjang hari tanpa berasa. Dari pagi saya ada di rumah Tuhan ini berbagi kabar sukacita, pengharapan. Terus mengalir di dalam kasih-Nya Tuhan. Ini energi masih full loh. Masa sih ini ibadah terakhir? Ya, sepanjang hari bukan cuman saya menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Tapi saya sendiri semakin terkagum-kagum sama Tuhan. Ikut Tuhan tidak menjanjikan, tidak ada masalah. Tapi sepanjang hari ini dimulai dari ibadah jam 7 pagi tadi. Kita letakkan fondasi iman kita di tempat yang tepat dulu. Jangan waktu ikut Tuhan, separuh jalan, tengah jalan, salah percaya. Awalnya percaya kepada Tuhan, tapi di tengah jalan percayanya berubah, percaya sama perbuatan baik sendiri, percaya sama usaha sendiri. Rasa percayanya itu udah ditaruh di tempat yang salah. Bukankah kita dibenarkan karena iman? Kita dibenarkan karena percaya. Kalau salah percaya, bukankah alamatnya jadi gawat?
Jadi dengarkan Bapak Ibu, rema sepanjang hari. Saya nggak bisa ulangi ibadah yang kedua, ketiga, dan keempat. Sampai ibadah yang kelima. Kalau tadi saya bilang di ibadah pertama diletakkan fondasi iman. Karena dengan imanlah kita akan berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi kekhawatiran, menghadapi badai, murid-muridnya yang ketakutan di tengah badai, menghadapi keputusasaan orang kusta yang sakit menderita secara fisik dan mental. Bagaimana akhirnya mereka bukan cuma disembuhkan, tapi ada berkat terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bukan hari ini, ibadah ini yang terakhir. Kita juga akan terima mana dari surga. Tuhan akan taruh di hati kita damai sejahtera yang akan kita sama-sama bawa pulang. Yang percaya katakan amin. Ada di Keluaran 14. Kita lihat sama-sama Keluaran pasal yang ke-14. Sebelum saya bacakan, tadi saya juga kasih teaser di ibadah sebelumnya. Apa yang saya mau sampaikan di ibadah yang terakhir ini, yaitu di Keluaran 14, gimana bangsa Israel itu keluar dari Mesir perjalanannya. Dan saya bilang di ibadah yang sebelumnya ini, seandainya Keluaran pasal 14 ini dijadikan film, ya, kayaknya bakal seru banget. Saya bisa membayangkan soundtracknya kayak apa, saya bisa membayangkan efeknya kayak apa. Saya bayangkan laut terbelah itu seperti apa. Kayaknya kalau ini film dikasih teaser dan kemudian ada coming soon kapan gitu ya. Wah, itu kayaknya bakal jadi premier yang heboh banget. Bakal ngantri dan sold out. Saya sih bayangkan begitu ya. Tapi ternyata sekeren-kerennya yang saya bayangkan, saya gak bisa bayangkan sekeren bangsa Israel yang menyaksikan itu semua. Bukan lewat film, bukan lewat membayangkan dan membaca, tapi mereka itu menyaksikan kemuliaan Tuhan berjalan di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Allah bangsa Israel juga adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat itu yang menuntun perjalanan bangsa Israel keluar. Yang saya bilang kalau dijadikan film itu dahsyat. Kalau kisah hidup kita dibuat film itu juga gak kalah dahsyat loh. Karena pemeran utamanya bukan kita, adalah Tuhan Allah yang tidak berubah dari zaman dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita lihat kerennya gimana nih. Keluaran pasal yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan mereka berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kita berhenti dulu di sana. Tuhan suruh mereka berkemah di titik yang spesifik. Yang Tuhan sudah bilang bahwa berkemahlah di depan Pihahirot dan antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah sana di tepi laut. Dan bukan saja Tuhan itu Sherlock. Tuhan bilang situ ya kamu berkemah ya. Sangat spesifik tempatnya di situ. Dan bukan hanya itu. Tuhan itu sudah merancangkan dan mengorkestrakan. Di satu sisi mengatur bangsa Israel supaya berkemah di sana. Tapi di satu sisi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan itu juga mengeraskan hati Firaun. Bangsa Israel Tuhan rancangkan, hati Firaun juga Tuhan yang membuat hati Firaun menjadi keras. Dan membuat Firaun itu berpikir begini. Jadi cara berpikirnya Firaun ini juga Tuhan izinkan. Biarlah mereka berkata tentang orang Israel. Memang sengaja dibiarkan mereka tuh berpikir mereka tersesat di negeri ini.
Jadi di matanya orang Mesir, wah, orang Israel terjebak ini. Udah nih buntu ini. Orang Mesir mereka melihat mereka tidak ada jalan keluar. Kalau orang Mesir aja ngelihatnya kayak gitu, gimana dengan bangsa Israel? Yang waktu mereka noleh kanan laut, kiri, dikepung musuh. Mereka dalam keadaan yang sangat terjepit. Judul firman Tuhan yang saya bagikan hari ini kalau Bapak Ibu mau catat. Tenanglah jiwaku, Tuhan berperang bagimu. Katakan sama-sama, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku ini bukan tanpa alasan. Ada alasan yang kuat untuk kita tenang. Karena Tuhan berperang bagi kita. Tuhan berperang bagimu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan di tepi laut itu mereka berkemah. Dan Tuhan keraskan hati Firaun karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Dan biar orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Tuhan sudah menyediakan pertempuran itu. Di dalam kehidupan kita ada pertempuran, medan pertempuran yang memang Tuhan rancangkan. Dan Tuhan ada di sana. Dengan kata lain Bapak Ibu, jangan sampai kita ada di pertempuran yang salah. Kalau kita buang-buang tenaga dan kita bertempur, buang-buang peluru, tapi ternyata kita ada di wrong battlefield. Kita ada di medan pertempuran yang Tuhan tidak maksudkan untuk kita ada di sana. Jadi dalam kehidupan ini tidak semua pertempuran itu Tuhan sediakan untuk kita. Kalau Tuhan yang sediakan pertempurannya, Tuhan ada di sana. Tapi kalau kita sendiri yang mencemplungkan diri ke dalam medan peperangan yang tidak perlu dan Tuhan tidak siapkan pertempuran itu, kita akan buang-buang tenaga dan fatalnya Tuhan gak ada di sana. Kalau Tuhan gak ada di sana, dengan siapa kita berperang? Kalau Tuhan tidak berperang bagi kita, bagaimana kita bisa menang menghadapi musuh kita? Peperangan seperti apa sih yang Tuhan tidak siapkan bagi kita? Gimana supaya saya tahu ya, ini pertempuran dari Tuhan apa bukan sih? Pastinya pertempuran yang Tuhan kasih tidak pernah memukul kalah kita. Gak pernah. Pertempuran dari Tuhan sudah Tuhan rancangkan seperti yang tertulis di Alkitab tadi. Bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Pertempuran yang tidak Tuhan sediakan itu adalah kekerasan hati dan pemberontakan hati yang tidak mau taat. Seperti kalau Tuhan sudah katakan, kamu tidak perlu ada konflik ini seharusnya. Kalau kamu tidak mengeraskan hati. Tuhan sudah katakan lepaskan pengampunan. Jangan lagi dendam. Jangan lagi menyimpan pahit. Tapi kita gak mau taat. Dan kita terus menunda-nunda ketaatan itu. Bapak Ibu, itu yang membuat kita masuk ke dalam peperangan yang tidak perlu. Di sini saya lihat banyak sekali anak muda yang duduk di sini ya. Kita juga bisa masuk ke dalam peperangan yang tidak perlu, yaitu apa? Penyesalan, peperangan yang gak perlu itu apa? Remedi, itu peperangan yang gak perlu. Ngulang lagi ujian, itu gak perlu banget. Karena kenapa? Tuhan itu bawa kita naik gak pernah turun. Apa yang membuat kita mundur, apa yang membuat kita menarik kita turun, itu datangnya bukan dari Tuhan. Berlama-lama di dalam kebiasaan buruk. Sudah datang komitmen sama Tuhan dan menyerahkan kebiasaan buruk itu. Tapi masih aja kembali kepada manusia lamanya. Masih aja sudah dikasih tahu itu tidak mau berubah. Nah, itu tuh yang namanya pertempuran dan peperangan yang salah. Ada di medan yang salah. Herannya ya, kadang orang sudah menyusahkan dirinya, ada di pertempuran yang salah, masih aja percaya dan deklarasi, Tuhan yang akan membela aku. Lah gimana Tuhan bela? Salah-salah sendiri. Tuhan yang akan berperang buat aku.
My brother, my sister, lu gak mau belajar terus lu percaya Tuhan yang akan berperang buat aku di ujian. Itu omong kosong namanya. Itu namanya halu. Ya. Itu namanya berpikir melawan kebenaran. Kalau kita ini percaya Tuhan itu berperang bagi kita, maka temukanlah diri kita itu ada di peperangan yang betul. Ada di medan pertempuran yang Tuhan siapkan. Yang Tuhan udah share lock. Misalnya Tuhan bilang begini sama Abraham. Pindahlah kamu dengan segenap keluargamu. Wah, mereka itu udah nyaman dengan keluarganya dan semua sanak saudaranya. Mereka harus pindah ke tempat yang baru. Setelah tempat baru, wah mereka itu udah makmur semua. Harus pisah lagi sama Lot. Karena kenapa? Gembala-gembalanya itu konflik gitu ya. Jadi dia menghadapi sebuah pertempuran yang harus dia selesaikan, konflik yang harus diselesaikan. Tapi Tuhan mengizinkan itu bukan karena pemberontakan dia. Dan Abraham taat sama Tuhan. Pada akhirnya bagaimana? Walaupun Lot itu memilih yang ladangnya hijau, yang airnya banyak. Lot itu pilih tanah yang bagus dulu, baru sisanya itu ditoleh, sisanya itu yang kering-kering, dikasih sama Abraham. Itu peperangan Abraham loh. Tapi Tuhan ada di sana. Kalau kita ada di medan peperangan, walaupun sulit menjalaninya, selama Tuhan ada di sana, tidak perlu takut. Karena sampai pada akhirnya bukankah Allah Israel menyertai bukan cuma Abraham, tapi keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan berkati, dia menjadi bapa segala bangsa. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan waktu menghadapi medan pertempuran itu, janji Tuhan itu gak berubah, dia tetap menjadi bapa segala bangsa. Karena kenapa? Dia ada di medan pertempuran yang tepat. Karena Tuhan Sherlock, Tuhan suruh dia pindah, dia pindah. Dia gak takut masuk ke dalam medan peperangan itu karena ada Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita itu menolak untuk melangkah dan masuk ke dalam peperangan dan pertempuran yang Tuhan sudah sediakan. Ceritanya ini ya, sebelum pasal yang ke-14, kalau saya mundur dikit, jadi satu perikop sebelum pasal yang ke-14 ini, yaitu 13 ya. Ini awalnya bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Bunyinya seperti ini ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya. Tuhan nggak tuntun mereka lewat jalan yang paling cepat, paling dekat. Sebab, kenapa? Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan takut bangsa Israel itu nyesal keluar dari Israel. Kalau kita itu hanya turutin maunya kita, maunya cepat, maunya sekarang, maka kita akan ada di medan pertempuran yang salah. Kita akan menghadapi musuh yang kita itu nggak siap kalahkan. Di awal perjalanan kita, satu jaminan, satu kepastian untuk kita. Di awal perjalanan, Tuhan sudah ada di akhir perjalanan. Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah melihat endingnya kayak apa. Jadi kalau Tuhan rancangkan dan Tuhan Sherlock, dari tadi saya bilang Sherlock, mungkin ada yang nanya apa sih? Sherlock itu bagi lokasi ya. Jadi sekarang kalau pengiriman, online transportasi itu dikirim gitu loh. Ini posisi saya tepat ada di sini biar bisa dijemput. Nah itu tuh Sherlock gitu loh. Kalau Tuhan itu udah Sherlock dari awal kepada bangsa Israel, udah jalannya sedikit muter ya, supaya kenapa? Supaya kamu itu nggak perlu berperang dengan musuh yang kamu nggak siap hadapi. Jangan-jangan nanti kamu nyesel.
Jangan-jangan belum separuh jalan kamu udah minta balik. Tuhan itu tahu loh, kekuatan dan kemampuan kita tuh menghadapi apa yang ada di depan. Jadi kalau kadang kita dibuat menunggu, jadi Bapak Ibu, kadang kalau macet jaga hati ya. Kadang kalau di jalan orang di depan pelan, jangan emosi. Kalau disalib orang itu ya sudah. Karena kenapa? Kita gak pernah tahu di depan ada apa. Kemungkinan besar Tuhan sedang meluputkan kita dari musuh kita. Saya pernah dengar kesaksian dari teman yang lagi liburan di Amerika. Biasanya dia gak pernah nyasar karena di kota Los Angeles, kalau sekali nyasar itu muternya jauh dan macetnya itu luar biasa ya. Kita tahu macetnya Jakarta unda-undi kayak begitu. Satu U-turn aja itu kayak aduh gak nyampe-nyampe gitu ya. Ya kayak bulan kelihatan tapi gak nyampe. Ya. Terus pada waktu itu gak tahu kenapa kok bisa nyasar gak nyampe-nyampe. Hati ini udah mulai bete gitu loh. Aduh, udah pengen pergi makan es krim. Kenapa sih? Ini pas lagi ngajak rame-rame. Kok nyasarnya gak pilih waktu yang lain? Kenapa nyasarnya sekarang? Kenapa pas saya ngajak orang rame-rame, kenapa nyasarnya sekarang? Terus udah mau nyampe, itu parkiran tinggal masuk. Parkirannya tuh bisa lewat. Wah, jadi you know one of those day ya, ada ya. Hari yang seperti itu yang kayak kita gak pernah bikin kesalahan itu. Tapi tahu-tahu kok bisa miss sih gitu ya, gemes gitu. Ternyata setelah sekian waktu dia nyampe akhirnya. Dia turun dari mobil. Dia kaget kok banyak polis lain itu loh. Diamankan. Dan dia tanya sama orang, what happened? Ternyata nyaris baru 5 menit yang lalu terjadi penembakan. Dan peluru nyasar di mana-mana. Dan waktu itu jantungnya itu seperti kayak mau copot. Bayangkan kalau pada waktu itu dia gak nyasar, dia gak miss parkiran. Yang biasanya dia gak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Awalnya sih ngomel-ngomel, tapi setelah tahu kejadiannya, sungguh Tuhan meluputkan dari insiden dan eksiden yang begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Dalam hidup kita, kadang kita harus detour a little bit. Kadang di dalam kehidupan kita harus nunggu sedikit lebih lama. Dan kita harus mutar yang menurut kita harusnya jalannya lebih cepat lewat ini. Harusnya pertolonganku datangnya bukan dari burung gagak. Harusnya kalau yang nolong aku itu bukan janda. Burung gagak itu adalah binatang yang najis. Janda itu adalah orang yang terisolasi dan di masyarakat itu dianggap secara social status itu di bawah gitu loh. Kenapa? Kok pertolongan Tuhan kepada Elia itu malah lewat burung gagak, malah lewat janda? Karena kenapa? Tuhanlah yang tahu ada di depan itu kemenangan dan bagaimana Tuhan ada di peperangan untuk membawa kita masuk ke dalam kemenangan itu. Kita yang gak tahu, kita berharap harusnya yang menolong aku orang yang punya posisi. Harusnya aku minta tolong sama orang yang punya pengaruh. Dia janda mana mungkin bisa tolong aku. Burung gagak gimana sih konsepnya Tuhan. Cara berpikirnya Tuhan, matematikanya Tuhan. Itu bukan matematikanya kita. Logika kita tuh gak nyampe dengan pemikiran dan dalamnya rancangan Tuhan. Gak nyampe. Dan Tuhan merancangkan rutenya bangsa Israel. Dan menyiapkan pertempuran di mana Tuhan ada di dalamnya. Maka saya lanjut ya. Waktu tadi kita berhenti di ayat yang keempat. Kita lihat pertempuran ini mau terjadi di ayat yang kelima. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya,
segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Yaitu lokasi yang persis itu, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berhenti di ayat yang ke-10. Firaun itu bilang, apa yang telah kita perbuat? Kejar mereka. Selain daripada pertempuran yang Tuhan siapkan untuk kita masuk dan Tuhan ada di sana. Ada pertempuran, ada peperangan lagi di dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Peperangan itu apa? Peperangan mematikan daging. Bapak Ibu, kalau di area tertentu kehidupan kita, ada kedagingan yang begitu kuat. Ada orang yang kedagingannya kuat itu apa? Kedagingan kuatnya itu adalah emosian misalnya. Terus ada kedagingan yang kuat lagi itu apa? Menginginkan milik orang lain. Nah itu kedagingan yang kuat. Waktu kita terima Tuhan, manusia yang lama sudah berlalu. Dan kita mengenakan manusia baru kan, benar ya? Tapi yang namanya daging dan kita hidup di dunia itu, benih-benih kebiasaan buruk itu masih ada. Dan anytime itu bisa bangkit. Jadi kita gak boleh naif. Jangan berpikir semudah itu iblis itu lepas tangan sama kita. Oh jangan pikir semudah itu aku udah aman. Aku sudah komitmen, aku datang ke gereja tiap minggu dan kita pikir sudah aman. Belum. Tapi bukan berarti kita hidup dalam dakwaan dan terus aku udah diampuni belum ya? Aku sudah diubahkan belum ya? Bukan dengan sikap yang seperti itu. Tapi kita perlu berjaga-jaga dan berwas-was. Jangan naif. Karena kalau ada celah sedikit aja, ya, kedagingan apa yang kuat di dalam diri orang itu gampang kumat. Mengerti kata kumat ya? Ternyata orang yang dulunya belum kenal Tuhan emosian. Dan dari 1 sampai 100 itu dalam hitungan detik itu langsung gelap gitu ya. Setelah kenal Tuhan itu sudah di press down, itu udah di suppress. Udah bisa lebih sabar. Tapi coba di dalam peperangan setiap hari, naif dan berpikir, iblis sudah tidak menguasai aku. No. Berjaga-jagalah. Coba di dalam perjalanan itu, kita jauh dari Tuhan sedikit aja. Kita lengah aja, iman kita mulai geser aja. Itu menjadi target utama. Kalau kedaginganmu itu adalah kesetiaan, nggak bisa setia. Kalau kedaginganmu itu adalah susah mengucap syukur dan selalu menginginkan punya orang lain. Di saat ada celah jauh dikit dari Tuhan aja itu menjadi target, itu menjadi sasaran dan itu akan dibangkitkan. Dan sekali kumat Bapak Ibu, untuk mematikannya kita perlu usaha lebih lagi. Itu peperangan yang nyata. Dan kita harus sadar setiap hari kita perlu perang melawan daging kita. Kita perlu perang mematikan daging kita. Kabar baiknya apa? Kita gak perang sendiri kok. Bukankah Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan memampukan kita? Amin. Waktu kita mengatakan, aduh roh itu penurut, tapi daging ini gimana? Minta Roh Kudus untuk kasih kita kekuatan. Untuk bisa mengalahkan keinginan manusia lama yang kita sudah tahu ada celah dan mau kumat. Tuhan sanggup kok menolong kita. Ya. Jadi ini dikejar lagi. Mereka padahal udah dibiarkan pergi. Wah kita pikir, wah aku udah bebas. Aku udah pelepasan. Ya. Ya puji Tuhan, haleluya. Tapi gak semudah itu. Langsung tahu bangsa Israel lari, dikejar.
selama kita masih hidup di dunia ini dan kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, hell will not stay silent. Neraka tidak akan tinggal diam. Juga akan berlomba-lomba menarik turun setiap orang yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi kita juga harus berjaga-jaga. Peperangan yang kita hadapin itu nyata. Dikejarlah orang Israel itu oleh bangsa Israel dan pakai apa? Padahal loh yang mereka kejar itu adalah rakyat biasa. Tapi mereka mengerahkan 600 kereta dengan perwiranya. Sampai diulang lagi. Ya, 600. Ya, dengan kereta-keretanya dikejarlah mereka. Dikerahkan. Mesir itu terkenal dengan bangsa yang dulu itu, mereka itu pionirnya chariot. Mereka itu adalah orang yang awal-awal memakai kereta berkuda, roda itu. Mereka itu terkenal dengan kendaraan perangnya. Jadi bayangkan betapa mengerikan rakyat yang biasa itu terjepit di tengah-tengah laut dan dikejar sama perwira yang berkuda dan bersenjatakan lengkap. Sekepepet itu. Seterdesak itu mereka ada di posisi yang Tuhan tetapkan. Tapi semua baik. Semua baik. Karena kita tahu di akhir cerita ini mereka gak tenggelam kok. Kita tahu di akhir cerita ini, di akhir daripada cerita ini, kereta kuda ini gak dengan pedangnya dihunuskan dan habislah seluruh generasi Israel. Ceritanya gak kayak gitu. Kita tahu Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel. Tapi posisinya itu loh Bapak Ibu, ngeri banget. Apakah posisi dalam kehidupan Bapak Ibu pernah alami sengeri itu? Senyaris itu, setipis itu. Kalau Tuhan gak tolong aku besok, maka kelarlah hidupku. Tuhan kalau engkau tidak mengulurkan tangan, maka tenggelamlah aku. Pernah gak kita di dalam posisi yang begitu terjepit? Ingatlah ke depannya, kalau sampai pun ngalamin, katakan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau itu bukan karena pemberontakan kita ya. Karena bukan karena kesalahan. Tapi karena memang diposisikan Tuhan. Karena Tuhan merancangkannya dan Tuhan menyediakan pertempuran itu. Wah, siap-siap ya bakal ada adegan keren. Siap-siap ya kita itu bakal terheran-heran. Dan di saat mereka noleh apa yang mereka lakukan. Sebelum ada kejadian spektakuler ya. Ini dulu yang terjadi ya. Reaksi manusia dulu kita lihat nih gimana nih. Sebelum Tuhan berperang ya. Ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Itu sudah benar. Kalau ketakutan minta tolonglah sama Tuhan itu udah benar. Tapi setelah berseru sama Tuhan. Ada satu hal yang kontras banget. Di ayat yang ke-11. Kan berseru kepada Tuhannya itu benar. Tapi ini yang salah. Dan mereka berkata kepada Musa. Habis ngomong sama Tuhan, ngomong sama Musa. Ngomong sama Musanya itu apa? Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ngomongnya tuh gitu sarkas banget ya. Apa gak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepada kamu? I told you. Sudah kukatakan waktu di Mesir. Rakyat itu protes, komplain sama Musa, marah-marah. Kan udah ngomong waktu di Mesir. Mereka bilang begitu ya. Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ternyata waktu mereka berdoa di dalam iman kepada Tuhan, itu berbeda dengan waktu mereka berkata-kata kepada Musa. Apa itu juga yang sering kita lakukan? Apa yang kita perkatakan di dalam doa dengan iman, itu gak selaras dengan kehidupan nyata kita waktu kita menghadapi kondisi yang sulit. Orang yang ada di dalam ruang doa waktu berdoa itu kok bisa
Kata-katanya waktu doa mengatakan, Kau Allah yang besar. Tadi waktu kita nyanyi itu, lagunya apa? Na 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 na, you do miracles so great. There is no one else like you. Waktu nyanyi itu, oh yes, there is no one else like you. Tiba-tiba setelah selesai, kembali ke alam nyata, ngobrol-ngobrol sama orang. Kata-kata yang keluar, iya emangnya perekonomian ini sulit. Susah ya sekarang ya. Gimana ya ke depannya? Ngeri ya. Beda kata-kata yang diucapkan di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kata-kata yang kita ucapkan kepada kondisi sehari-hari yang kita hadapi. Kalau memang kita ada di pertempuran bersama dengan Tuhan, kata-kata kita di dalam doa dan di dalam kehidupan nyata itu gak boleh beda, gak boleh berlawanan. Amin Bapak Ibu. Kata-kata yang menjatuhkan iman dan menurunkan stamina perang itu lebih baik jangan diucapkan. Itu tidak akan membangkitkan iman kalau itu didengar oleh telinga. Tapi iman dibangkitkan dan stamina perang kita tuh bisa jadi lebih kuat. Kalau dengarnya apa? Kalau dengarnya itu adalah pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran akan firman Tuhan. Sudah, jangan bolak-balik baca broadcastnya chat. Tentang krisisnya dunia, bencana sana sini, perangnya ini dan itu. Opini yang menggerus hati kita dan membuat kita semakin benci dengan apa yang terjadi di dunia ini. Dan membuat kita itu pesimis. Membuat kita itu berhati-hati tidak perlu. Hati-hati loh ya sekarang loh ya. Banyak penipuan loh ya. Kita was-was itu oke. Tapi kok heran ya. Kita itu tidak was-was kepada sesuatu yang bisa membinasakan kita itu di dalam kekekalan. Tapi kita itu lebih was-was kepada sesuatu yang membinasakan kita itu secara fana. Harta gak dibawa kemana-mana, gak bisa dibawa nanti kalau dipanggil Tuhan. Tapi was-was, hati-hati, jaganya tuh setengah mati. Tapi iman itu gak pernah dijaga. Iman itu dibiar-biarkan, bisa ada celah, bisa dirampok, dicuri, dibunuh dan dibinasakan kapan saja. Dengan apa? Perkataan. Kata-kata yang menurunkan stamina peperangan. Kata-kata orang Israel ini yang kalau mereka nanti udah lewat itu ya, kalau mereka nanti sudah di Kanaan ya, di tanah yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tuhan kan bilang, pergilah ke tanah yang baik yang kuberikan, dudukilah wilayah itu. Engkau akan mengalahkan musuh-musuh. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah berjanji. Tapi di dalam ketakutan waktu perang, kita tuh mengatakan hal-hal yang konyol. Kalau mereka udah sampai di sana mereka toleh balik ya. Dan mereka ingat-ingat kata-kata yang mereka ucapkan. Kayaknya mereka ngerasa, ih silly banget sih ngomong apa sih. Kenapa sih kata-kata seperti itu terucap? Emang gak ada kuburan ya di Mesir ya? Kamu mau kita mati di padang gurun gitu ya? Sama halnya waktu Tuhan menghardik badai di Danau Galilea. Bersama dengan murid-muridnya yang ada di perahu. Badai lagi menghantam, ombak masuk ke perahu. Murid-muridnya ketakutan dan panik ya. Dalam pertempuran itu mereka bilang begini, Tuhan apakah engkau tidak peduli kita akan binasa? Itulah kata-kata sewaktu ketakutan menguasai kita, kita akan mengatakan hal-hal yang konyol. Kenapa kata-kata muridnya itu konyol? Karena mereka membuat cerita baru versi Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib tapi tenggelam di Danau Galilea. Mereka lupa sama gambaran besar, Tuhan gak akan mati di situ. Karena dia adalah Mesias juru selamat yang harus menggenapi apa yang Allah Bapa katakan. Mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Tapi karena kenapa? Karena kepepet, karena takut. Kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang menguasai kita. Itu akan membuat kita kalah terlebih dahulu di dalam peperangan. Nggak perlu ketemu musuh. Nggak perlu diapa-apain. Tapi takut itu kalau kita tidak bisa mengalahkannya dan kita biarkan ketakutan itu menguasai kita. Ketakutan akan memukul mundur kita. Mundur
mundur sendiri. Ya, ketakutan membuat kita mundur, tapi ketidaksabaran membuat kita maju terburu-buru. Lantas apa yang harus dilakukan? Jangan ketakutan menguasai kita, jangan terburu-buru juga. Musa bilang begini sama mereka. Setelah mereka berseru dan protes dan marah-marah sama Musa, ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, I can imagine man, if this is a movie, kayaknya Musa itu waktu ngomong itu tuh keren banget gitu loh. Berdiri tetap saja gitu ya. Apakah Musa tahu? Sebentar lagi strategi Tuhan itu apa? Apakah Musa tahu sebentar lagi Tuhan suruh Musa acungkan tongkatnya? Enggak. Tapi Musa cuman tahu akhir daripada cerita itu. Tuhan akan menyelamatkan dan itu cukup untuk Musa. Boleh Bapak Ibu? Cukup itu? Boleh. Kita tuh cukup hanya tahu hasil akhir. Tuhan pasti akan berperang dan menyelamatkan kita. Tidak akan dibiarkannya orang benar jatuh dan tergeletak. Tidak akan dibiarkan. Cukup kita tahu. Itulah akhir ceritanya. Cukup. Kapan Tuhan turun tangan. Dan bagaimana cara Tuhan itu akan berperkara. Rasa penasaran itu disimpan aja, ditaruh di satu folder. Sudah, itu bagian Tuhan. Bagian kita tuh cuman percaya, diam dan tinggal tenang. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan. Diam, lihat, menanti-nantikan. Itu yang mereka perlu lakukan. Jangan sampai ketakutan membuat kita mundur. Jangan sampai buru-buru membuat mereka konyol. Akhirnya mereka mati di lautan. Karena itu tidak ada di dalam skenario dan blueprintnya Tuhan. Gak ada. Tapi siapa sangka di saat seperti itu, kepepet seperti itu. Siapa sangka ada adegan laut dibelah. Siapa sangka? Siapa sangka dan siapa pernah kira kejadian itu ya sudah kali itu. Laut dibelah, ada adegan seperti itu. Gak pernah sangka kan? Tuhan itu pasti menolong. Tapi cara Tuhan menolong itu cara yang tidak pernah diduga. Tapi pasti Tuhan menolong Bapak Ibu. Pasti dia itu berperang. Kita cuma perlu diam dan lihatlah. Karena di Mazmur dikatakan apa? Karena di dalam tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Amin Bapak Ibu. Boleh katakan sama-sama diam. Akan diselamatkan, amin. Katakan sama-sama tenang. Akan ada kekuatan, amin. Dan waktu Tuhan berperang. Tuhan itu gak membuat kita itu juga ikut heboh dan lain-lain. Kita cuma perlu diam, tenang. Seperti apa? Yesaya 40 ayat 31, Bapak Ibu tahu ayat ini? Nantikanlah Tuhan, karena engkau akan mendapat kekuatan baru. Engkau akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Engkau akan berlari, engkau tidak akan menjadi letih. Engkau akan berjalan dan tidak akan menjadi lesu. Saya kasih tahu rahasianya Raja Wali ya. Raja Wali itu salah satu burung. Bukan salah satu, satu-satunya. Satu-satunya burung yang kalau lihat badai itu gak mundur. Ya. Jadi kalau Raja Wali lihat badai dan Raja Wali itu juga, Raja Wali itu kalau lihat badai, dia tuh gak mundur. Malah dia itu mengepakkan sayapnya
Selain daripada Raja Wali satu-satunya burung yang gak takut sama badai dan gak mundur. Raja Wali juga satu-satunya burung yang kalau dia mengepakkan sayapnya, dia gak perlu kepak-kepak-kepak, dia cuma perlu gini. Tapi dia tetap floating. Dia akan tetap melayang. Dan kenapa Yesaya 40 ayat 31 memakai ilustrasi ini? Karena waktu badai dan harus perang, Raja Wali itu ngelihat awan yang gelap. Dia melayang-layang di sana. Dia nggak ketakutan dan dia mundur. Atau dia panik, dia mengepakkan sayapnya. Enggak. Dia tunggu waktunya. Dan waktu yang tepat. Waktu ada koneksi ilahi dalam kehidupan kita. We will rise above the storm. Kita akan bangkit mengatasi badai itu. Dan dia akan sekali kepak, dia akan melewati awan yang gelap. Dengan badai yang mengerikan itu dia akan tembus. Karena itu waktunya dia harus mengepakkan sayapnya. Dan dia akan melihat ada matahari yang bersinar di balik awan yang gelap. Itu Raja Wali. Itu Raja Wali. Bagaimana dalam kehidupan kita? Waktu kita berperang. Apakah kita berperang dengan cara manusia yang gerasak gerusuk sana sini. Sibuk enggak menentu, kehilangan arah, kehilangan fokus. Dan ditemukan babak belur di akhir tahun. Kita hadapi peperangan dan pertempuran yang Tuhan sudah sediakan di tahun 2025. Anda mau ada di posisi itu. Anda mau ada di lokasi itu. Dan di dalam pertempuran yang Tuhan sudah sediakan. Kemenangan Tuhan juga sudah janjikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu bukan cuman berperang buat kita ya. Tapi di dalam peperangan itu Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dan kita akan melihat Tuhan melakukan perkaranya yang ajaib dan dahsyat. Dan dia akan menyatakan kemuliaannya di dalam keluarga Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan, di dalam hubungan, di dalam sekolah, di dalam rancangan-rancangan masa depan itu. Pastikan Anda ada di dalam peperangan yang Tuhan sediakan. Boleh catat poin yang pertama. Masuklah ke dalam pertempuran yang telah Tuhan persiapkan untukmu karena Dia ada di sana. Jangan buang-buang kekuatanmu untuk bertempur di pertempuran yang salah. Penting ya, bisa dicatat atau difoto aja. Yang kedua, iman kita dalam doa harus selaras dengan kata-kata dan tindakan kita. Ya, jangan sampai cara kita berseru sama Tuhan dan cara kita berkata-kata di dalam kehidupan nyata berbeda. Harus selaras. Yang ketiga, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan baru. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan tidak hanya menjanjikan kemenangan, tetapi juga berjalan di sampingmu dan berperang untukmu. Yang mau foto silakan, saya nggak ganggu. Dan kerennya ya Bapak Ibu ya, bolehlah ya saya tutup dengan kita membayangkan ini dan pasti akan menguatkan iman ya. Kerennya apa? Habis Musa ngomong kayak gitu, adegannya tuh kayak apa? Dan tadi saya bilang adegan saya jadi pengen degan ini ya. Akhirnya skenario seperti apa? Saya lanjutkan ya. Ini episode berikutnya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu pindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Saya lompat ayat yang ke-24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang. Wih, keren banget ya. The God Almighty, look at the enemy. Memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musuh pun lari terbirit-birit. Dan seperti Musa bilang apa? Engkau tidak akan melihat Mesir lagi untuk selama-lamanya.
musuhmu akan dikalahkan. Tuhan akan berperang bagimu dan engkau tidak akan melihatnya lagi selama-lamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sampai keselak. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sama-sama di akhir ibadah minggu ini, di rumah Tuhan yang tadinya dari pagi sampai malam berkumpul saudara-saudari seiman dalam kota luar kota. Akhir daripada hari minggu ini ibadah terakhir. Mari sama-sama kita datang, kita tuh sujud sama Tuhan. Mari kita datang mencari jenderal perangnya kehidupan kita. Dia yang berperang bagi kehidupan kita. Ini waktunya letakkan senjata kita semua yang udah sibuk sepanjang tahun 2024. Ambil waktu sela bentar yuk. Letakkan segala kekhawatiran, ketakutanmu, peperangan yang kau hadapi di bisnis, peperangan yang kau hadapi di dalam banyak hal dunia nyata kehidupanmu. Taruh dulu semua. Ini waktunya kita cari jenderal perang itu. Kita cari wajahnya. Tinggal diam dan tenanglah. Maka lihatlah, keselamatan is on the way. Keselamatan itu akan terjadi di keluargamu. Keselamatan itu akan diberikan. Mari kita mendekat. Haleluya.